Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Awaliyatul Mufidah. Kali ini aku bakal bikin video mengenai materi tentang multikulturalisme dan pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Seorang ahli yang pertama ada James Bank memberikan pengertian mengenai pendidikan multikultural merupakan pendidikan sebagai sebuah people of color. Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Slater bahwa pendidikan adalah sekumpulan kelompok yang memiliki proses untuk menentang kelompok yang menindas. Namun, pengertian tersebut tidak sesuai dengan aspek kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki konteks kebudayaan yang berbeda dengan Amerika Serikat. Walaupun kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat ini memiliki bangsa dengan multi kebudayaan masing-masing. Orang ahli yang kedua ada Munzir Suparta yang mendefinisikan pendidikan multikultural terbagi menjadi 10. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Islamic Multicultural Education, beliau mendefinisikan, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi, dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, maupun bangsa. Yang kedua, pendidikan multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Yang ketiga, pendidikan multikultural adalah sebuah metode pengajaran dan pembelajaran yang dimulai dari dasar sikap demokratis supaya mendorong peserta didik bersikap pluralisme budaya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk membangun persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman terhadap kelompok etnik, dan memberangus praktek-praktek penindasan. Orang ahli yang ketiga yang bernama Bloom menegaskan bahwa pendidikan multibudaya merupakan sebuah rasa penghormatan, penghargaan, saling menerima, dan keterbukaan terhadap budaya orang lain. Bukan dalam arti menyetujui segala aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana budaya tersebut atau kebudayaan tersebut dapat mengekspresikan nilai bagi anggotanya sendiri. Sinto Sunarto memberikan penjelasan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga dapat diartikan sebagai pendidikan yang dapat membina siswa dalam menerima dan menghargai keragaman budaya masyarakat. Itu pengertian pendidikan multikultural menurut beberapa ahli. Selanjutnya ada H.A.R. Tiller menyatakan bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan 6 hal. Antara lain, yang pertama, pendidikan multikultural haruslah berdimensi right to culture dan identitas lokal. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi. Artinya, kebudayaan Indonesia merupakan Weltanschauung yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Maka, perlu mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. Yang ketiga, pendidikan multikultural normatif, yaitu strategi pendidikan dengan segala aspek budaya nasional yang semakin pesat dengan tanpa menghilangkan kebudayaan lokal. Yang keempat, ada pendidikan multikultural merupakan suatu instansi yang menentang tindak kepincangan sosial dan melaraskan penetapan perubahan sosial pada peserta didik. Artinya, pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada fanatisme, eksklusivisme, ketakutan pada agama, suku, aliran, ras yang baru dijumpai. Yang kelima,
Pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan dan pedagogik kesetaraan. Pedagogik pemberdayaan memiliki arti bahwa anak didik dibawa untuk mengenal budaya yang dimilikinya. Setelah itu digunakan untuk meningkatkan budaya di dalam bidai negara-negara Indonesia. Dalam upaya ini diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar individu, suku, agama, dan keragaman yang ada di Indonesia. Sedangkan yang terakhir, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilaksanakan untuk mengembangkan pilar-pilar etika atau moral masyarakat Indonesia yang mampu dipercaya oleh keseluruhan komponen sosial, budaya, dan plural. Baik, selanjutnya mengenai pengertian multikulturalis dan pendidikan Islam. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya, meskipun ada 3 pengertian yang sering diungkapkan untuk menggambarkan masyarakat yang mempunyai keberagaman, baik agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas, keragaman, dan multikultural. Pada akarnya, pengertian tersebut mengacu pada satu hal yang sama, yaitu ketidaktunggalan. Namun, secara konseptual memiliki perbedaan di antara ketiga istilah tersebut. Pluralitas merepresentasikan adanya kemajemukan atau keragaman rupa. Lebih dari itu, multikultural menggarisbawahi bahwa dengan segala perbedaan itu, mereka tetap sama di ruang publik. Wacana tentang multikulturalisme pertama muncul di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an. Oleh sebab itu, dorongan kepada hak-hak setiap individu yang menjamin kehidupan sentosa terrekapitulasi sebagai gerakan pemberantas diskriminasi di daerah khusus maupun daerah umum atau publik. Di lembaga pendidikan, kantor perusahaan, masyarakat umum bertujuan untuk melengsarkan kelompok mayoritas yang menindak kelompok minoritas. Pada waktu itu, di sana hanya dikenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan mayoritas kulit putih yang beragama Kristen. Golongan yang ada di masyarakat dikelompokkan sebagai kelompok minoritas yang memiliki hak-hak yang terbatas. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, yang memberinya awalan pe dan akhiran an, mengandung arti perbuatan, hal dan cara sebagainya. Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan secara sadar dan sengaja kepada anak didik, orang yang lebih dewasa, agar ia menjadi orang yang lebih dewasa. Berbicara tentang pendidikan Islam, banyak pendapat ahli mengemukakan perbedaan pendapat tentang hakikat kata pendidikan Islam. Aspek pendidikan Islam menerangkan ada 3 istilah yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yakni tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Secara singkat, istilah tarbiyah berasal dari akar kata rob yang dapat diartikan dengan tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian eksistensinya. Sedangkan istilah taklim berasal dari akar kata allamah yang berarti mengajarkan. Istilah ta'dib sendiri berasal dari akar kata adabah yang berarti mendidik. Dari ketiga term tersebut dapat kita pahami bahwa hakikat pendidikan Islam adalah menjadikan manusia menjadi lebih baik, baik itu melalui proses mengembangkan, merawat, mengatur, mendidik, mengajar, dan sebagainya. Hal ini sangat wajar, mengingat Islam diturunkan ke dunia untuk dijadikan pedoman hidup manusia, supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga untuk mampu merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan seperangkat proses sistematik yang kemudian disebut pendidikan. Secara terminologi, pendidikan Islam mempunyai banyak definisi, sesuai sudut pandang dan subjektivitas yang mendefinisikannya. Berikut beberapa definisi pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama ada Al-Ghazali, mendefinisikan pendidikan Islam menurut beliau merupakan ibadah dan upaya meningkatkan kualitas diri. Selain itu, harus mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua ada Ahmad Tafsir. Beliau mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang yang lebih dewasa agar dia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam.
Yang ketiga, Samsul Nizar. Beliau mendefinisikan pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dalam kurung peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Yang keempat ada Ahmadi. Menurut beliau, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya, dalam kurung insan kamil, sesuai dengan norma Islam. Pendidikan multikultural di Indonesia dapat diimplementasikan pada jenjang pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pada pendidikan formal, tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tinggi, wacana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan cara memasukkan muatan wawasan multikultural pada materi kurikulum terkait seperti agama, pendidikan, kewargaan, sosiologi, atau materi yang relevan. Di samping itu, dapat diimplementasikan melalui pendekatan, metode, dan model pembelajaran seperti diskusi, tugas kelompok, dan contextual teaching and learning. Pada pendidikan non-formal, muatan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai multikultural pada pendidikan yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungan secara mandiri. Wawasan multikultural dapat diberikan kepada anak dari hal yang sederhana seperti menyadari perbedaan jenis kelamin dan gender, pengetahuan tentang bermacam adat dan budaya, toleransi antar sesama, maupun teman sepermainan. Sedangkan dalam sudut pandang Islam, pendidikan berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas di muka bumi sebagai Abdullah atau Khalifah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menyangkut tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri maupun rumah tangga, masyarakat, kelompok bersosial, baik itu secara individu maupun personal. Semuanya itu berhubungan dengan multikulturalisme. Pendidikan Islam merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam menggali dan mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, bertakwa, berhalak mulia, atau mewujudkan peserta didik menjadi insan kamil. Tidak mudah menjadi insan kamil, perlu persiapan dan pembelajaran yang maksimal, di mana orang yang sudah masuk kategori insan kamil secara manusiawi sudah sempurna relatif, sudah tidak ada problem ketuhanan dan kemanusiaan, sudah optimal secara hablum minallah wa hablum minannas. Mengingat bahwa keberagaman merupakan fakta sosial, maka pendidikan Islam sebagai wahana memahami keberagaman tersebut. Hal ini bertujuan agar keteraturan sosial yang menjadi tujuan pendidikan Islam akan mampu tercapai. Berikut ada beberapa strategi memahami keberagaman atau keragaman dalam cara pandang multikultural. Yang pertama, memahami keragaman budaya. Maksudnya, paradigma multikulturalisme mengangkat dan menjunjung tinggi penerimaan terhadap agama lain atau aliran lain. Dengan kata lain, menerima bukan berarti melaksanakan semua adat istiadat, tetapi hanya mengetahui akan adat istiadat dalam suatu aliran. Pemahaman keberagaman yang multikultural adalah menerima adanya keragaman ekspresi budaya dan keberagaman masyarakat agama lain. Pemahaman humanis mengidentifikasikan adanya pengakuan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang beragama. Yang kedua, ada memahami keragaman bahasa. Disinilah kesadaran multilingual menjadi prasyarat yang tidak boleh dilupakan. Pendidikan Islam dalam hal ini harus mampu membangun kesadaran multilingual di tengah masyarakat, khususnya kepada peserta didik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan kesadaran kepada peserta didik agar bersikap positif terhadap keragaman bahasa. Yang ketiga, ada membangun sensitivitas gender. Apa itu gender? Gender merupakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam fungsi yang luas dan menyeluruh. Bukan hanya laki-laki yang menjadi pimpinan dalam hal yang mampu dilakukan oleh seorang perempuan. Maksudnya, laki-laki bukanlah satu-satunya orang yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa adanya bantuan dari seorang perempuan, ataupun seorang laki-laki adalah orang yang harus menghandle segala sesuatu tanpa
dibarengi oleh seorang perempuan. Maka di sini mengangkat kesederajatan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan pentingnya membahas tentang multikultural ini. Disinilah peran dan fungsi pendidikan Islam untuk melakukan upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan membangun sensitivitas gender sebagai upaya real dalam mewujudkan kesetaraan gender. Keempat, ada memahami keragaman status sosial. Keragaman status sosial di masyarakat biasanya diiringi dengan perilaku yang tidak adil. Di satu sisi, masyarakat lebih menghormati dan memberikan tempat yang lebih kepada orang yang lebih tinggi jabatannya. Sebaliknya orang miskin dipandang sedemikian rupa dengan sebelah mata. Kemudian ada memahami keragaman etnis. Keragaman etnis yang majemuk di Indonesia merupakan tantangan kerukunan masyarakat. Terbukti akhir-akhir ini konflik dan kerusuhan yang bertemakan etnis muncul kembali, sehingga perlu dibangun pemahaman bersama tentang keragaman etnis. Selanjutnya ada menghargai keberbedaan kemampuan. Manusia diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Namun karena adanya perbedaan kemampuan, maka bukanlah salah satu hal yang harus menjadi sebab untuk mendiskriminasi seseorang. Pendidikan Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, tetapi tidak memiliki perbedaan dalam kemampuan. Contoh difabel. Difabel merupakan fenomena yang terjadi pada sebuah pendidikan Islam. Harapannya, penyandang difabel mendapat hak perlakuan yang sama dari masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan harus mampu memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai perbedaan kemampuan. Difabel merupakan status seseorang yang menyandang keterbatasan fisik maupun keterbatasan mental. Selanjutnya, memahami keberagaman umur. Di lembaga pendidikan Islam, sekolah menerapkan dan memberlakukan larangan perilaku mendiskriminasi umur. Sekolah tidak membatasi umur bagi seseorang yang hendak mau belajar di sekolah tersebut selama mau belajar dan mau berorientasi pada aturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, pembahasan yang kita akan bahas yaitu lembaga pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Paradigma pendidikan Islam berbasis inklusif dalam kehidupan sosial beragama multikultur terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek manusia, kurikulum, dan metode pembelajaran. Terkait dengan aspek manusia, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan. 1. Nilai persamaan. Selanjutnya, nilai demokrasi. Dalam konteks pembelajaran, terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk egaliter dan equality, dalam bentuk kesetaraan dan kebersamaan. Dengan adanya kesetaraan, peserta didik dan pendidik mendapatkan kesempatan dalam berinisiatif, berargumentasi, berpikir pola pandang, berbeda aspirasi, dan berpendapat, serta keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi dengan baik. Nilai kesetaraan gender, seperti yang saya jelaskan pada menit-menit sebelumnya, maka di sini untuk menghindari diskriminasi gender, perempuan juga mampu menjadi seorang pemimpin. Maka di sini nilai kesetaraan gender merupakan suatu paham menentukan perbedaan sumbangsi antara laki-laki dan perempuan yang kolektif. Aspek yang kedua ada aspek kurikulum. Yang pertama, yang harus diperhatikan dalam aspek kurikulum ada aspek materi, yakni pendidikan agama Islam yang sesuai dengan gagasan paradigma Islam inklusif mengembangkan kebudayaan berpikir. Dengan begitu akan timbul ide-ide baru bagi Islam yang inklusif. Gagasan atau ide-ide terbaru akan diperoleh jika adanya kebebasan berpikir. Yang kedua ada aspek evaluasi. Sesuai dengan paradigma Islam inklusif, siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan gagasan menggunakan bahasa sendiri, kritis dan terbuka terhadap perbedaan. Di samping itu, yang bersifat dialogis dan multiperspektif dengan menggunakan metode yang bervariasi, maka pembelajaran agama perlu dilengkapkan dengan kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler yang menopang sikap, keterbukaan dan kesediaan untuk bekerja sama dan berkompetisi secara sehat dan keberbedaan. Di antara lain metode-metode yang harus dilakukan yaitu yang pertama metode dialogis. Khususnya untuk memberi pemahaman kepada peserta didik atau mahasiswa bahwa puasa adalah suatu mekanisme universal yang dilakukan oleh manusia untuk membersihkan diri dalam upaya mencapai pencerahan diri. Dengan dialog seperti ini, peserta didik akan menemukan bahwa secara substantif semua keyakinan agama berujung pada suatu nilai universal yang sama. Yang kedua, ada metode inovasi. Program Roadshow Lintas Agama adalah program nyata untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain. Hal ini dengan cara mengirimkan peserta didik atau mahasiswa untuk ikut kerja bakti, membersihkan tempat ibadah agama lain. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik semakin dapat merasakan kuasa dan keagungan Tuhan, karena ia disembah dan dipuja di berbagai tempat dan berbagai cara. Yang ketiga, metode pembelajaran langsung. Menekankan belajar sebagai perubahan tingkah laku melalui peniruan. Yang keempat, metode pembelajaran kooperatif.
kerja sosial bersama, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang agama. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita dengarkan yaitu fungsi lembaga pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Tahun 1997, pada masa itu, akhir rezim Orde Baru, Indonesia diklaim sebagai negara yang minim pengetahuan tentang multikulturalisme sesungguhnya. Atas dasar itulah, pendidikan Islam memiliki peran absurd dalam mengembangkan dan menumbuhkan sikap pluralisme kepada peserta didik yang harus segera dilakukan sebagai nilai rekapitulasi dari keragaman agama dan budaya Indonesia. Mampu mencetak insan manusia yang pluralisme melalui dimensi-dimensi pendidikan keagamaan yang diajarkan. Sebagai generasi muda yang sadar akan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sejatinya dikatakan sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan makhluk lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.